Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Paman Danar. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal ya. Terlebih dahulu kita sampaikan materi. Jangan lupa di like ya, komen dan subscribe ataupun subscribe. Akan tambah bermanfaat dan berkembang channel ini. Terima kasih. Oke, yang pertama kita akan berikan materi terlebih dahulu yaitu tentang kalor dan perubahannya. Pertama, kalor itu biasanya dikatakan kalor itu identik dengan panas ya. Panas ataupun tinggi rendahnya suhu tinggi ataupun suhu rendah pada keadaan suatu benda ya. Itu dikatakan kalor panas. Nah, maka kalor ini ada beberapa perubahan ya, mengalami perubahan. Kita contohkan zatnya. Perubahan zatnya itu misalnya padat ya. Ini sebentar saja teori cair dan gas ya. Nah, ini kita pertama anggap saja cair ke padat. Nah, cair ke padat ini perpindahannya apa namanya? Yaitu adalah cair ke padat namanya membeku. Ini contohnya biasanya es batu ya. Ini gampang. Kemudian kalau dari padat ke cair namanya mencair. Contohnya apa sih? Ya, es dicairkan. Es dicairkan. Kemudian dari cair ke gas misalnya. Cair ke gas ini menguap. Nah ya, contohnya apa? Air direbus. Ini kalau air direbus pasti menguap ya. Kemudian gas ke cair nih contohnya apa? Namanya mengembun. Contohnya apa? Ya embun pagi ya. Embun pagi itu di daun-daun. Atau ada juga es yang ditaruhkan di gelas kan di samping-sampingnya itu pasti ada keluar airnya seperti embun. Nah itu embun juga. Kemudian dari padat ke gasnya. Dari padat gas ke gas nih contohnya nih, ini contohnya namanya menyublim. Contohnya ini biasanya kapur barus ya. Nah, kapur barus ataupun parfum yang jenisnya padatnya. Ya, Vogo parfum Mari itu padat nanti jadinya gas keluarnya harum. Kemudian kalau dibalik dari gas ke padat ini namanya mengkristal ya. Contohnya apa? Ini contohnya adalah salju misalnya ya. Saking dinginnya berubah menjadi kristal-kristal seperti salju. Nah itu sebagai pengantar teman-teman atau sahabat semua, itu adalah teorinya tentang kalor dan perubahannya. Lebih lengkapnya ada di www.dananalizarblogspot.com ya. Di situ ada materinya. Kita lanjut ke contoh soal yang pertama biar nggak terlalu lama durasi videonya. Oke. Ini yang pertama ya. Ini kita baca pelan. Air sebanyak 3 kg bersuhu 10 derajat Celcius dipanaskan hingga 35 derajat Celcius. Jika kalor jenis air 4186 Joule per kilogram derajat Celcius, tentukan kalor yang diserap air tersebut. Mengerjakan fisika yang pertama gimana? Ya ditulis dulu di cutnya. Cara mudah diketahui, kita lihat angka. Baca soalnya angka. Oh ini dia angka 3. 3 ini apa? Massa ya. Massa itu simbolnya adalah M sama dengan 3 kg. Kemudian angka berapa? Suhu 10. Berarti suhunya ada berapa? Ada 2. Berarti yang pertama ini T1 sama dengan simbolnya T ya, 10 derajat Celcius. Berarti T yang kedua sama dengan 35 derajat Celcius. Terus angka berapa lagi? Nih 4180 itu apa? Kalor jenis air ya. Kalor jenis itu berarti simbolnya C kecil, C air ya. 4186 Joule per kilogram derajat Celcius. Yang ditanya apa? Tentukan kata tanyanya. Kita cari kata tanya tentukan kalor. Berarti Q sama dengan titik-titik nggak tahu. Baru tulis jawabnya. Rumusnya gimana sih? Rumusnya Q sama dengan M kali C kali delta T. Ini C kecil ya. Nah delta T nya ada nggak? Delta T itu gimana? Delta T itu perubahan suhu dari, berarti kalau perubahan suhu berarti dikurang selisihnya berapa ya? T2 kurang T1 itu aja kita buat rumusnya. T2 nya berapa? 35 kurang T1 nya adalah 10. 35 kurang 10 berapa ya? Ya 25 derajat Celcius. Ini adalah perubahan suhunya. Oke, kita langsung kemasukkan ke angka-angkanya ya. Masanya berapa nih M? 3 kali. Ini apa? Kalor jenis air nih.
4186 dikali delta T. Berapa deltanya? 25. Ini kita kali yang segi dulu ya. Nah, 25 kali 3. Nah, biar paham ya. Pelan-pelan aja. 5 kali 3 15. 3 kali 2 6 tambah 1 tadi berarti 7. Jadi 75 kali 4186. Nah, kita kali lagi ya. Kita buat perkalian yang biar pelan-pelan aja, yang penting tahu hasilnya. 4186 ya kali 75 kali. Oke, kita kalikan ya. Pertama adalah 5 dikali 6. 5 kali 6 30 ya. 0 sip 3. 8 kali 5 40 43 ya. 3 sip 4. 1 kali 5 5 tambah 4 9. 4 kali 5 20. Oke. 6 kali 7 42. 2 sip 4. 8 kali 7 5 6 ya. 5 6 tambah 4 pas berarti 60 ya. 0 sisip apa tadi? Oh, sorry. 6 kali 7 42 2 4. 8 kali 7 56. 56 tambah 4. Oke, 60 berarti 0 sip 6. 1 kali 7 7. 7 tambah 6 13 3 sip 1. 4 kali 7 28 29. Nah, saya tambah 0 3 tambah 2 5. 9 tambah 0 9. 0 tambah 3 3. 9 tambah 2 11 ya. Sip 1 3. Nih hasilnya ya, sama dengan 3.113 300.000 3 mana nih 950. Kita baca dulu ya. 313.950. Satuannya apa nih? Kita lihat di sini. Kita lihat sini, satuannya joule, berarti joule. Oke, sudah selesai soal nomor 1. Ya, cukup mudah sekali. Nanti kalau belum paham ditonton berulang-ulang kali saja ya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua ya. Nah, nggak usah banyak-banyak, kita pelan-pelan aja nih. Soal yang kedua. Air sebanyak 100 gram yang memiliki suhu 25 derajat Celcius dipanaskan dengan energi sebesar 1000 kalori. Jika kalori jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, tentukan suhu air setelah pemanasan tersebut. Yang pertama kita buat seperti tadi ya, diikat dulu. Oke. Kita lihat angka, ini 100 gram berarti massa M sama dengan 100 gram. Suhu ini berarti yang pertama nih ya, T1 sama dengan 25 derajat Celcius. Dipanaskan dengan kalori, satuan kalori berarti adalah kalornya, Q sama dengan 1000 ya, 1 2 3 kalori, kalau gitu aja. Kemudian kalau jenisnya air, berarti C air ya, itu 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, tentukan, kata tanya apa? Tentukan, berarti ditanya tentukan apa? Suhu air setelah, berarti suhu yang kedua, T2 sama dengan titik, nggak tahu, berarti jawabnya. Rumusnya seperti tadi ya, sahabat semua. Q sama dengan M kali C ya, kali delta T. Nah, sementara ini kan yang ditanya bukan Q-nya, yang ditanya apa? Delta T-nya ini. Delta T, T2-nya pula. Kita balik dulu rumusnya, sahabat semua. Delta T sama dengan Q per M kali C. Nah, kita buatkan aja delta T dulu aja, nanti baru kita masukkan ya. Delta T ini kalau kita teruskan tadi rumusnya gimana? Ya sama aja, T2 kurang T1 gitu. Sekarang Q, kita masukkan angkanya. Q-nya berapa? Ini nggak perlu kita rubah satuannya ya, sahabat semua. Kenapa? Karena di sini kalori sama ya. Sini udah Celsius juga. Oke, berarti nanti kita jawaban di sini pakai satuan kalori saja. Oke ya. Yang ditanya satuan Celsius ya, karena sudah sama. Kalau nggak sama, di sini kalori, sini joule, harus ada yang dirubah gitu ya. Kalau ini sudah sama semua, sudah aman. Kita masukkan angkanya. Q-nya adalah 1000. 1 2 3 bagi M-nya mana? M-nya 100 gram. Ini udah gram juga, nggak perlu dirubah ya. 100 kali berapa, apalagi C-nya, C airnya berapa? 1. Oke, 1. Udah. 1000 bagi 1 berapa? Ya tetap 100. Dicoret nolnya, tinggal 10. Nah, maka rumusnya jadinya kan T2 kurang T1 sama dengan 10 gitu ya. Ya kan? Ini kan kita mencari T2 dari delta T ini. Tadi ya. T2 kurang T1 10, maka kita cari T1. T1 sama dengan ya
Dibalik aja. Ini kurang ini berarti ini tambah ini tadi ini ya. Jadi 10 ditambah T1, T2. T2 sama dengan 10 tambah T1. Nah, 10-nya T1-nya berapa? Oh, 10-nya. T1-nya 25, 10 tambah 25. 10 tambah 25 berapa sahabat semua? Ya 35 derajat Celcius. Oke, cukup mudah sekali. Nah, itu adalah contoh soal yang kedua. Oke, kalau belum paham sahabat semua silakan ditonton berulang-ulang supaya tambah paham ya. Jadi kalau ada soal yang jenisnya mirip-mirip bisa dikerjakan. Oke, sampai situ saja ya untuk video kali ini supaya tidak terlalu panjang. Terima kasih, jangan lupa di like, komen, dan share dan subscribe agar tambah berkembang channel ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.